Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Akma Jenita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semua pengalaman-pengalaman selama KKN. Itu kuliah kerja nyata. Untuk angkatan sekarang mungkin KKN-nya agak beda dari angkatan-angkatan sebelumnya, dan pastinya pengalaman-pengalaman kita juga bakal berbeda. Oke, seperti apa pengalaman-pengalaman yang akan aku share ke teman-teman semua? Ikutin terus ya. Oh iya, tapi sebelumnya di video ini aku bakal share terlebih dahulu pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku yang sebelumnya aku udah bikin status kayak gini. Nah, jadi sudah terkumpul beberapa pengalaman atau cerita-cerita dari teman-teman aku atau juga dari senior-senior aku. Dan kali ini aku mengelompokkan kayak sensasinya itu yang hampir sama gitu. Misalnya yang romantis, ada yang horor, atau ada mungkin yang bisa-bisa aja seperti itu. Ikutin terus. Sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya teman-teman support channel aku dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Aku tunggu ya. 1. Ayo buruan. 2, 3. Thank you. Enjoy this video. Oke, kita masuk ke cerita teman aku yang pertama. Oh iya, spesialnya lagi di video kali ini teman aku ngasih cerita. Dan mereka itu namanya sama, yaitu sama-sama Dila. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung aja. Oke, ini Dila yang pertama ya. Ini cerita KKN-nya itu seperti ini. Waktu awal di sana kami sudah dikasih rumah yang hanya seperti gubuk. Tapi syukurnya nggak jadi, dan kami dikasih rumah yang lebih layak. Dan ternyata ada sesuatu hal yang lebih seram dari yang kami bayangin sebelumnya. Menurut teman-teman apa sih yang lebih seram? Oke. Ternyata kami dihantui. Mulai dari salah satu teman yang memang fisiknya lemah, terus sore itu dia nggak enak badan. Pas abis maghribnya dia udah mulai agak beda dengan memberikan tatapan kosong. Waktu itu aku dan 4 orang temanku yang nemenin dia di rumah. Lama-lama kami jadi merinding dan takut banget lihat soratan matanya kepada kami. Habis itu teman yang lain pun pulang, karena lama-kelamaan itu dia berubah, teriak-teriak dan harus dipegangi dengan kuat. Dia ingin pergi keluar. Katanya ada seorang cewek yang menunggunya di depan rumah. Oh my god, astagfirullah. Kami merinding setengah mati. Untungnya ada teman-teman yang laki-laki yang bisa meruqyah. Jadinya suasana malam itu sangat mencekam. Kami pun tidur harus memakai kerudung karena teman laki-laki harus standby di teras rumah. Jadi nggak mungkin nggak pakai jilbab kan tidurnya. Semuanya itu masih menjadi teka-teki. Kenapa ya? Kira-kira siapa wanita yang dilihat temanku yang kesurupan tadi di depan rumah? Terus pada akhirnya warga setempat pun baru bercerita kepada kami bahwa ibu yang dulu tinggal di rumah itu sudah meninggal. Singkat cerita, sampai program KKN kami selesai, tetap aja temanku ini sesekali sering lari-lari dan kesurupan lagi. Kebayang gak sih seperti apa horornya? Oke, gitulah pengalaman temen aku Dila.
Ini Dila yang pertama. Jadi apakah teman-teman pernah ngalamin hal yang kayak gini juga, atau ada hal yang lebih serem lagi? Nanti boleh bagi ceritanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita dari teman aku yang kedua. Namanya masih Dila ya. Ini aku lihat sih lumayan panjang banget, dan aku juga belum baca semuanya, dan di sini kita baca sama-sama. Oke, ceritanya gini. Aku KKN di salah satu daerah terisolir. Di sana nggak ada koneksi internet. Bahkan buat menelpon pun susah. Harus tempuh 10 menit pakai motor, baru deh dapat sinyal. Kita ada 10 orang, 8 cewek, 2 cowok. Kita tinggal serumah semuanya. Karena kita tinggal sama emak yang punya rumah dan anak-anak beliau. Anak emak itu ada yang jadi inyek dan datua. Inyek dan datu itu orang yang berpangkat gitu ya, orang yang disegani juga di dalam suatu nagari gitu. Makanya kita tinggal serumah aja semuanya. Aku punya teman, anggaplah namanya Ratu. Temanku ini dia separuh indigo gitu. Kadang dia bisa lihat yang gaib, kadang enggak. Teman-teman percaya nggak sih adanya orang indigo gitu? Wallahu a'lam bissawab. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin itu kita yang cewek-cewek pulang dari ngajar MDA. Kita istirahat di rumah sambil nyalain musik, tapi lumayan keras, mungkin kayak pakai speaker gitu loh. Terus ada yang girang-girang juga nyanyi, ada juga yang joget sampai lupa waktu. Tapi si Ratu ini dia cuma diam ngeliatin kita doang. Kira-kira sebelum maghrib, temanku yang Ratu ini tiba-tiba kaget dan langsung teriak. Otomatis kita semua juga ikutan teriak dong, takut kan. Tapi dia belum mau cerita. Besoknya Ratu baru mau cerita. Ternyata dia lihat nenek-nenek rambut panjang lagi duduk di dekat pintu dengan ekspresi marah di wajahnya. Kebayang gak sih, nenek-nenek rambutnya panjang banget, terus pasang ekspresi marah gitu, bikin pelototin gitu. Setelah kita cari tahu, ternyata di rumah itu sudah 3 orang yang meninggal. Yang pertama, suami pertama, emak yang punya rumah. Yang kedua, ibunya emak yang punya rumah. Dan yang ketiga, suami kedua, emak yang punya rumah. Jadi udah 3 orang ya. Udah 3 orang penghuni rumah itu yang meninggal. Makanya kita ngerasa creepy banget, sumpah. Kita ngelihat nenek itu kira-kira baru semingguan KKN. Itu pengalaman pertama kita di rumah KKN. Mungkin maksud si nenek ini ngasih peringatan sama kita karena nggak boleh nyalain musik keras-keras, apalagi sebelum maghrib. Nah, jadi itu ya poinnya. Mungkin dari yang meskipun antara bisa dipercaya sama enggak, tapi tetap aja semuanya itu bakal ada pelajarannya. Kayak seperti ini kan, bisa aja gitu kita tuh dikasih peringatan melalui hal-hal yang itu melalui si Ratu tadi. Oke, untung PK ya buat nggak
nggak nyalain musik, apalagi itu sebelum maghrib. Kalau kata orang kan sebelum maghrib itu waktu yang rentan banget gitu sama mistis-mistis. Makanya kita diperintahkan buat kalau sebelum maghrib itu kan diperintahkan nutup jendela, nutup bejana dan segala macamnya supaya tidak didatangi jin gitu ya. Terus ya, jadi tadi udah dianggap mungkin diperingati supaya nggak ngidupin musik gitu sebelum maghrib. Bagusnya kan kita menghabiskan waktu sebelum maghrib itu mungkin bisa zikir sore bareng-bareng kayak gitu. Tapi ini kan ya pengalaman. Apalagi kita tinggal di tepian batang aye ya. Kayak ini batang aye itu kayak di tepi sungai gitu loh. Batang aye. Ternyata bener loh kalau di tepian sungai itu banyak mistisnya. Apalagi jembatan yang di sungai itu di depan rumah kami ini terkenal ada penghuninya. Terus ada juga ceritanya kayak gini. Kita ini kan sebenarnya tinggal di rumah Pak Jorong. Harusnya tinggal di rumah Pak Jorong gitu ya. Selama ini anak KKN selalu tinggal di rumah Pak Jorong. Tapi karena pipa galonnya patah, kami dicariin posko yang lain. Jadinya rumah yang di tepi sungai tadi ada jembatannya. Aku nggak tahu kalau yang deket sungai ini terkenal creepy banget, horror banget. Kita ini yang cewek kan tidurnya sama-sama di lantai. Aku tidurnya di tepi dekat pintu kamar. Di kamar itu isinya padi-padi. Kalau nggak salah ini kejadiannya tuh sebulan KKN. KKN itu kan lebih kurang 40 hari gitu ya. Jadi ini udah sebulanan mereka KKN. Malam itu yang tidur di rumah cuma kita yang cewek-cewek, 8 orang. Terus ditambah sama emak yang punya rumah dan 1 anak ceweknya. Berarti kan 10 orang cewek di rumah itu, cewek semua. Jadi malam itu aku berdua sama temanku pindah posisi tidur ke dekat TV. Jadi si Ratu tadilah yang tidur di dekat pintu kamar yang sebelumnya temanku ini tidur gitu. Pas kita semua udah tidur, tiba-tiba si Ratu ini dia tidur sambil nangis. Terus dia teriak. Otomatis semuanya bangun kecuali aku. Lah, kenapa dia gak bangun? Oke, ternyata si Ratu ini ini jawaban dari misteri-misteri yang udah mereka lalui sebelum-sebelumnya ya.